Pada masa kekhalifahan ya, Islam di Spanyol itu suka disebut sebagai salah satu tahapan dari masa keemasan Islam, the Golden Age, masa keemasan Islam. Itu di kawasan Spanyol sekarang, dulu diberi nama Andalus. Jadi sekitar Spanyol Selatan sampai dengan ke Portugal gitu ya. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu nanti ya, ini kan piknik sekarang ke sini. Nanti pikniknya itu ke Spanyol, Napaktilas. Napaktilas, nabung dari sekarang. Nabung, Mbah. Ya, healingnya nabung. Itu orang barat tuh yang nini-nini itu usia 85 tahun piknik. Ada piknik mah sok sehat, poho kasusah. Ada sih, Pak? Mata ayah nu teu balik-balik ka imah sabab sieun inget kasusah deui balik ka imah mah terus bae nu gitu. Andalus itu ya mungkin dari kawasan mulainya apa namanya Malaga ya. Malaga. Terus ada ke Granada, Cordoba itu Spanyol Selatan, Andalus. Ketika Islam hadir di situ, bukan karena manusia-manusianya itu seperti malaikat, sesuatu yang tidak mungkin dan tidak akan ada manusia seperti malaikat. Ya, jalmi mah jalmi, dia bisa berbuat khilaf, tapi juga bisa berbuat baik, jalmi. Jadi masa keemasan Islam di Andalus itu bukan berarti manusianya tanpa cacat, tanpa celak, tanpa dosa, bukan. Tapi karena manusianya mau saling memberi nasihat. Bahkan termasuk penguasanya, khalifahnya ketika itu, Bapak Ibu-Ibu, rela ya, siap menerima nasihat. Dan ulamanya berani untuk memberikan nasihat meskipun kepada penguasa. Jadi penguasanya berlapang dada untuk dinasihati. Karena inti dari agama itu seperti itu. Kemudian ulamanya juga berani dan ikhlas menyampaikan nasihat. Dan itu tidak gampang. Ini dibuktikan pada era keemasan Islam di Spanyol ketika itu. Nah, saya kisahkan ini bapak-bapak ya, ibu-ibu. Ketika itu yang memimpin kekhalifahan Islam di Spanyol itu ya, kan di situ ada dua pusat ya, ada dua pusat kekuasaan, ada satu di Cordoba, satu di Granada. Sampai sekarang itu sisa-sisanya masih ada. Jadi kalau di Granada itu istana merah, sebut dengan Alhambra, karena dibuat itu dari tanah merah ya, mungkin di pegunungan Sierra Nevada namanya. Jadi kayak begini nih, di bukit gini, di Alhambra itu masih ada. Itu udah 1000, mungkin usianya berapa, 1500-an kali ya, sampai sekarang 1300 lah. Kalau tidak percaya nanti bapak-bapak ibu-ibu silakan ke situ, healing ya, ke Granada. Ongkosnya murah ke situ. Mahal kene kapal ini. Paling PP ya, mungkin $2.000 gitu. 2.000, cuma 2.000. Akhirnya nganggo angkot di soreang ke Bandung kan 20.000. Makanya cuma 2.000. Nah, satu di Granada itu. Dan itu kekhalifahan Islam terakhir yang kemudian ditaklukkan oleh Keisaran Kristen ketika itu. Yang kedua berpusat di Cordoba, sisanya masih ada, yaitu masjid gereja. Nah, disebutnya Katedral Mezquita. Katedral Mezquita, gereja masjid. Karena dulu itu dia gereja, kemudian datang kekuasaan Islam, dibikinlah masjid yang besar di situ. Kemudian setelah itu Islam ditaklukkan lagi sama Kristen sampai sekarang. Makanya masjidnya jadi gereja.
sehingga disebut katedral mezquita, ya, gereja masjid. Ketika itu khalifahnya namanya Khalifah Abdurrahman An-Nasir, Bapak-bapak Ibu. Dan pada saat yang sama ada seorang ulama yang menjadi guru, panutan, rujukan di situ. Namanya Syekh Munzir bin Sa'id. Di Andalus ketika itu. Nah, pada saat itu Khalifah An-Nasir, beliau sedang sibuk membangun kota Kurtubah. Nah, itu yang namanya Cordoba sekarang itu. Kota Cordoba. Sibuk sekali. Beliau membangun di setiap tempat-tempat yang indah. Ya mungkin kayak di sini nih, bangunan yang tinggi, dibangun ada istana. Sampai sekarang kan orang tuh suka ya, tempat-tempat bukit-bukit yang tinggi itu. Padahal sur sepuh mah kan dia teh hara-haraeun. Iya teh kan upami aya longsor segala rupi, tapi manusia itu sangat menikmati ya bangunan di tempat-tempat yang tinggi itu. Kan ningali itu kapal itu. Sangat sibuk Khalifah An-Nasir membangun di tempat-tempat yang indah. Saking sibuknya beliau sudah tidak bisa lagi ikut sholat berjamaah nih Khalifah. Karena sibuk bangun mana-mana. Dan setelah itu bukannya berkurang kesibukan beliau, semakin sibuk. Akhirnya sholat berjamaah sama sekali beliau itu sudah tidak sempat, tidak pernah hadir lagi di masjid. Jadi mungkin hari ini di bukit yang ini, hari berikutnya di tempat sana begitu. Sampai kemudian sholat Jumat pun beliau itu sudah 3 kali tidak terlihat. Khalifah An-Nasir ini sudah 3 kali sholat Jumat. Keadaan ini meresahkan, khususnya bagi Syekh Munzir bin Sa'id. Karena kan beliau itu pemimpin muslim, harus memberikan contoh, termasuk juga sholat berjamaah, kemudian juga bagaimana beliau memberi contoh untuk sholat Jumat. Ini sudah tidak sempat lagi sholat berjamaah, kemudian 3 kali sudah tidak sholat Jumat, sangat meresahkan, khususnya bagi Syekh Munzir bin Sa'id. Karena Syekh Munzir bin Sa'id itu tahu persis bahwa kesolehan pemimpin itu menjadi kunci turunnya rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kesolehan kita itu jelas menjadi kunci turunnya rahmat dan berkah Allah, apalagi kesolehan pemimpin. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Lau amana ahlul qura wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Seandainya beriman dan bertakwa penduduk satu negeri, maka niscaya Allah akan menurunkan rahmat dan berkahnya, apalagi pemimpinnya. Jadi Syekh Munzir bin Sa'id itu khawatir ini khalifah ini sudah tidak sempat sholat berjamaah, kan beliau pemimpin Islam. Kemudian sudah 3 kali tidak sholat Jumat, lebih meresahkan lagi karena takut rahmat dan berkat Allah itu tertutup karena pemimpinnya sudah tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat meresahkan sekali bagi Syekh Munzir bin Sa'id. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Alhamdulillah ini pada Jumat keempat
Khalifah Abdurrahman An-Nasir hadir, ikut sholat Jumat beliau pada Jumat keempat. Nah, kesempatan ini digunakan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keikhlasan ya, oleh Syekh Munzir bin Said untuk menyampaikan nasihatnya dia sebagai khatib Jumat. Nah, saya katakan tadi kan, kalau tidak memiliki pemahaman yang mendalam untuk esensi agama itu, berat bagi Syekh Munzir bin Said untuk menasihati pemimpinnya. Nah, jadi di dalam khutbah Jumatnya begitu terlihat hadir Khalifah Abdurrahman An-Nasir, maka kemudian beliau menyampaikan khutbah yang secara langsung ini ditujukan untuk menasihati umumnya semua sih, tapi secara khusus untuk Khalifah Abdurrahman An-Nasir. Maka kemudian Syekh Munzir bin Said membacakan beberapa ayat di dalam surat Asy-Syu'ara. Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun. Apakah kalian terus-menerus akan membangun bangunan di tempat-tempat yang tinggi, meskipun kadang-kadang tidak ada manfaatnya, hanya untuk monumen saja begitu. Wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Dan kalian juga terus-menerus membangun benteng-benteng agar kalian kekal memegang kekuasaan, agar tetap berkuasa. Kalian bangun benteng-benteng. Wa idza batashtum jabbarin. Dan apabila demi pembangunan yang seperti itu kalian harus mengambil hak rakyat, itulah terjemahan bebasnya, kalian mengambil dengan dolim. Nah, sekarang kan sedang ribut nih, entah keberapa puluh kasus selama kita merdeka ini. Ada kasus Rempang ya. Sekarang sedang ribut karena rakyat yang sudah puluhan tahun di situ harus berpindah. Sementara kan di kita itu ada satu masyarakat ya, di kita itu yang biasa disebut masyarakat adat. Masyarakat adat. Kalau orang barat menyebutnya indigenous people. Dan pada umumnya yang namanya indigenous itu selalu tersingkir. Di Australia aborigin, datang orang Inggris itu tersingkir. Di Amerika orang Indian kan begitu. Ya, singkir, indigenous. Padahal masyarakat adat itu kehidupannya sangat tergantung kepada tanah. Oleh karena itu ada istilah tanah adat di kita kan. Tempat lain ada tanah ulayat, ada hak ulayat. Dulu lurah itu tidak digaji, tapi dikasih bengkok ya namanya. Bengkok atau carik. Mana ada. Makanya ada tanah adat, ada hutan adat. Sehingga dalam bahasa Yunani itu disebut dengan chthonic society. Chthonic itu, chthonios artinya adalah bumi. Jadi satu masyarakat yang memang kehidupannya tergantung tanah di mana dia berada. Ketika itu terambil, maka dia tidak bisa hidup lagi. Sekarang masyarakat adat itu kan tersingkir. Nah, maka bisa kita lihat kenapa masyarakat di kita itu menjadi tidak begitu tentram lagi, hubungannya tidak sehangat gitu, karena memang tanah-tanah kita itu sudah mulai menyempit. Kan kalau orang tua dulu tanah-tanahnya itu luas, khususnya masyarakat adat tuh ada sawahnya, ada tumbuhannya, ada kolamnya. Orang atau masyarakat yang hidup di lokasi seperti itu, dia itu akan ramah, nyaman. Coba sekarang kita punya rumah 80 meter persegi, buruan.
Bagaimana kita mau kemudian bersosialisasi bermasyarakat yang nggak ada halamannya? Ya, kalau dulu ada istilah kermejehna kembang buruan, si budak teh pikalucuan. Sekarang nggak ada anak kembang buruan, buruannya geueuh. Jadi berubah dari kermejehna kembang buruan jadi kermejehna pika sebelen sekarang. Jadi anak gitu menjadi bandel gitu karena dia gak punya juga tempat bermain. Dan orang tua tidak bisa mengajarkan. Dulu saya diajari sasapu di buruan dan luas. Di kampung itu biasa punya halaman 300 meter gitu, sasapu. Makanya adem tuh masyarakat. Kalau di situ ada sawahnya, ada kolamnya, ada tumbuh-tumbuhannya, masyarakatnya itu adem, kehidupannya nyaman. Itu tonic tradition tuh yang seperti itu. Nah tadi itu dibacakan oleh Sahmud bin Said. Apabila kalian harus mengambil hak rakyat, kalian ambil dengan paksa. Wa idza batastum jabbarin fattaqullaha wa ati'un. Takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah dan taatlah kepada kami. Itu nasihat yang disampaikan. Tampaknya semua yang hadir di sholat Jumat itu merasa dan memahami nasihat itu secara khusus ya untuk Khalifah An-Nasir. Dan yang lain juga merasa ini menyindir Khalifah An-Nasir. Termasuk Khalifah An-Nasirnya sendiri juga merasa beliau disindir, tapi secara objektifnya dinasehati kan begitu. Maka selesai sholat Jumat, Khalifah An-Nasir bertanya kepada putranya namanya Al-Hakam, yang nanti beliau juga jadi khalifah. Kata Khalifah An-Nasir, anakku, bagaimana pendapat kamu khutbah Syahmundir bin Said yang tadi itu? Jawaban anaknya Al-Hakam sama dengan kita kalau dikritik. Pada umumnya manusia itu gak mau dikritik, gak mau. Jadi dalam konteks ini beragama itu tidak mudah ketika kita tidak siap untuk diluruskan. Cara untuk meluruskan itu antara lain ya kritik itu. Ya, semua orang itu gak mau dikritik, apalagi kalau yang pegang kekuasaan itu. Seperti contoh yang tadi lah. Suami itu gak mau dikritik sama istrinya. Istrinya juga gak mau dikritik. Dikritik soal sayur asam kurang gula wae, bau dia. Bau dia. Jadi intinya kita ini sebetulnya tidak gampang untuk diluruskan. Nah makanya dalam konteks ini beragama itu ya dia harus seperti itu. Karena intinya manusia itu pada dasarnya gak mau diluruskan itu. Bahasa yang itunya kritik. Nah jawaban Al-Hakam itu jawaban pada umumnya kalau dikritik. Kata Al-Hakam, ayah, bahaya itu Syahmundir bin Said itu. Dia pasti akan melancarkan kritik-kritik terus ke ayah. Lebih baik Syahmundir bin Said itu diusir saja, jangan ada lagi di sini. Nah itu kata anaknya. Tapi yang menarik apa? Yang menarik Khalifah An-Nasir mengatakan begini, anakku Al-Hakam, kamu salah besar, kamu keliru. Justru Syahmundir bin Said itu adalah itu sebenar-benarnya ulama. Ulama itu harus seperti dia. Memang ayahmu ini salah, untuk apa dibela? Saya ini keliru. Apa yang disampaikan oleh Syahmundir bin Said itu benar. Dan harus begitu yang namanya ulama. Dan itu adalah esensi dari keberagaman itu. Seperti itu. Jadi kamu keliru. Inilah kata kuncinya kenapa kemudian Islam itu di Spanyol ketika itu 700 tahun bertahan. Jadi salah satunya karena ulamanya mau menyampaikan nasihat. Berani menyampaikan nasihat. Masyarakatnya termasuk pemimpinnya juga mau dinasehati. Itu kuncinya. 700 tahun Spanyol itu Islam bertahan.
Sekarang Islam di Indonesia sampai saat ini kayaknya kalau masuk abad ke-15 sudah 700 tahun. Pertanyaannya, apakah Bapak-bapak Ibu bisa menjamin Islam tetap hadir di bumi Nusantara ini? Belum tentu, tergantung yang tadi. Ulamanya mau nggak menyampaikan nasihat? Berani nggak menyampaikan nasihat? Ikhlas tidak menyampaikan nasihat? Harus ikhlas juga. Tidak boleh ulama itu menasihati atas dasar kebencian, atas dasar kepentingan. Dan kita semua ya harus berani menerima nasihat. Itu kuncinya. Pada umumnya satu kekuasaan Islam itu melorot bahkan kemudian hilang ketika ulamanya tidak menyampaikan nasihat, para pemimpinnya tidak mau dinasihati. 700 tahun Islam di Spanyol itu. Ya. Dan apa yang terjadi? Saya tahun 2017 ya berkunjung ke situ. Itu dari tahun 1400 berapa ya? 470-an sekian gitu. Ya. Islam kan berhenti eksistensinya di Spanyol. Perlu waktu 500 tahun masyarakat muslim di Spanyol untuk kemudian mereka itu bisa membangun lagi masjid. Jadi ketika itu ada salah satu pemimpin muslim di Granada, baru tahun 2010 mereka diizinkan untuk membangun masjid. Bayangkan perlu waktu 500 tahun. Sekarang masjid di kita banyak, PPJ itu jangan dikosongkan. Tuh mereka harus menunggu 500 tahun untuk bisa mendirikan masjid. Sekarang masjid di kita banyak, masa kemudian dibiarkan itu? Mereka perlu waktu 500 tahun. Ya. Padahal dulu Islam hadir 700 tahun. Hadirin ikhwati man rahimahumullah. Nah, kata Khalifah An-Nasir, salah anakku. Yang benar itu Sahabat bin Sa'id. Kemudian Khalifah An-Nasir berkata, sekaligus berpesan kepada putranya, bal yusalli bin nas hayatana wa hayatahu insyaallah. Oleh karena itu anakku, aku titip, aku berwasiat kepadamu, tolong ulama Syekh Munzir bin Said itu harus tetap menjadi imam sholat kita, harus tetap menjadi ulama kita selama ayahmu hidup. Dan nanti kalau kamu memimpin negara ini, kamu harus tetap menjaga kehormatan wibawa ulama ini. Jangan kau intervensi, ganggu-ganggu mimbar keulamaannya. Biarlah ulama ini memberikan nasihat kepada kita. Bal yusalli bin nas hayatana wa hayatahu insyaallah. Itulah kuncinya. Hadirin khatiman rahimahumullah. Tidak lama kemudian setelah kejadian itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya, ketentuannya. Siklus kehidupan alam. Cordoba dilanda kemarau panjang. Gayana orang menuju usum halodo kan. Ayeuna mah halodo sasasi wae kan tos sesah cai. Gara-gara urang-urang atuh. Sawah disaeur, susukan di kotoran, gunung di tugaran, ya jantan sesah cai. Bima kasabat aidin nas. Bahkan sekarang itu bapak-bapak ibu-ibu yang menjadi kekhawatiran seluruh masyarakat internasional adalah perubahan iklim yang sangat ekstrim. Bahkan sekarang kalangan ulama Islam sudah turun tangan. Nanti pada tanggal 3 sampai 5 Oktober itu di Jakarta, saya sendiri akan hadir. Itu adalah majelis ya, pemimpin-pemimpin Islam di dunia untuk membicarakan soal perubahan iklim ini, climate change. Jadi laut-laut itu sudah naik ke permukaan karena esnya mencair. Bahkan negara-negara kecil di kawasan Pasifik terancam hilang. Seperti Nauru, Tuvalu, Solomon. Itu kemudian akan hilang. Persoalannya orangnya kemana? Ke negara Nusdaya. Kan hilang tuh pulaunya. Jalmina kan nyara lamet kena ngarojai meren. Terus mau diterima sama kita. Maka muncul satu istilah pengungsi
climate change refugees. Kan biasa nunggung situ nu perang apa gitu. Ini mah leungit negarana. Karena mereka negara kecil. Kan ada negara tuh kalau gak salah Nauru. Itu jalannya cuma 60 km. Jadi geus we itu langsung kecemplung ke laut. Jadi mereka punya mobil semewah sehebat apapun kur genep 10 km. Itu akibat perbuatan kita yang panas begitu. Panas sekali. Makanya gunung ini harus terus ditanami nih. Nanti kalau ada kegiatan di sini jangan sekali-kali merusak. Kau mau tekengi ngebarala tanung kewe di dinya eta plastik-plastik nah. Bapak-bapak ibu-ibu. Dicanak deui. Dicanak deui plastik-plastik karena si plastik ini itu kan baru dia hancur kalau di itu 100 tahun. Beda jeung runtah zaman baheula urang daun cau. Daun jati, eta mah tereh, janten gemuk. Ayeuna plastik mah teu tiasa janten gemuk. 100 tahun baru hancur itu. 100 tahun. Hadirin wa rahimakumullah. Kemarau di Kondok. Tanaman gagal panen. Hewan-hewan pada mati, orang sudah kesulitan air. Susah sekali. Pada situasi seperti ini tidak ada seorang pun termasuk pemimpin, termasuk khalifah yang bisa mendatangkan air. Gak ada. Gak ada yang bisa. Termasuk Khalifah An-Nasir sendiri gak bisa mendatangkan air. Satu-satunya yang bisa mengetuk pintu langit untuk menurunkan air itu adalah sholat istisqa. Itu satu-satunya kan. Sholat istisqa untuk mengetuk pintu langit, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW memberi contoh itu kalau sholat istisqa berdoanya diangkat tangannya tinggi-tinggi. Sampai ketiak beliau aja terlihat berangkat tinggi-tinggi. Mengetuk pintu langit. Karena gak bisa. Setetes air pun kita turunkan. Sebab itu adalah semuanya hak prerogatif Allah, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wa yunazzilul ghaits, itu kapan turunnya hujan itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Khalifah An-Nasir itu bukannya tidak bisa dia melaksanakan dan memimpin sholat istisqa, tapi dia menaon ya nalipak maneh begitu. Sadar diri, introspeksi, saya pernah tanpa alasan tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut. Saya meninggalkan dengan sengaja sholat berjamaah padahal tidak ada halangan. Terus sekarang mau mengangkat tangannya tinggi-tinggi memohon hujan. Beliau tuh bertanya, aduh sungguh hinanya diri saya ini. Maka akhirnya Khalifah An-Nasir itu mengutus ajudannya untuk menemui Syekh Munzir bin Sa'id. Memohon sudilah kiranya ulama ini untuk memimpin sholat istisqa. Maka datanglah ajudan utusan dari khalifah ini. Dan ketika datang, ya, maka yang pertama kali ditanyakan oleh Syekh Munzir bin Sa'id, bagaimana kabar Khalifah An-Nasir sekarang? Dijawablah dengan jujur oleh ajudannya. Ya Ustadz, sekarang khalifah itu setelah mendapat nasihat pada sholat Jumat beberapa yang lalu. Beliau itu jangankan sholat wajib berjamaah, jangankan sholat Jumat, semua sholat sunat, bahkan tidak ada satupun malam yang terlewat untuk tidak sholat malam, tidak sholat tahajud. Beliau itu sering menangis sendirian di tengah malam itu. Bahkan saya sebagai ajudan yang paling dekat sering mendengar beliau berdoa kepada Allah. Ya Allah, janganlah engkau timpakan azabmu karena kedoliman saya sebagai pemimpin, katanya. Biarlah azabmu itu hanya untuk saya saja sebagai pemimpin. Rakyatku jangan. Demi mendengar laporan seperti itu, menetes air mata Syekh Munzir bin Sa'id. Beliau bangga punya pemimpin yang ketika dinasihati bukan berbalik menjadi kebencian, tapi menerima, karena itulah esensi dari agama.
Begitu juga kita. Ketika menerima nasihat itu, saur sepuh maregepkeun heula gitu. Jangan kemudian berbalik menjadi amunisi kebencian. Begitu juga ketika kita menyampaikan nasihat itu harus ikhlas kita sampaikan, bukan juga sebagai wahana untuk menumpahkan kebencian atau dendam begitu. Tidak boleh. Demi mendengar laporan seperti itu, maka Syekh Mundir bin Said menyanggupi untuk memimpin sholat istisqa. Dan sebelum pergi, ya, Syekh Mundir bin Said itu menitipkan kepada ajudan khalifah ini oleh-oleh, buah tangan. Ya, jadi kebiasaan orang-orang soleh itu saling memberi. Ya, kebiasaan saling memberi, bukan nilai dari barang yang dia berikannya, akan tetapi penghormatan yang di situ. Ini oleh-oleh nih. Tapi oleh-oleh yang diberikan oleh Syekh Mundir bin Said itu bukan barang, tapi sebaris syair puisi yang beliau abstraksikan dari ayat Al-Quran. Puisinya itu satu baris saja, tapi maknanya luar biasa. Dan tampaknya itu diambil dari ayat yang tadi, lau amana ahlal qura wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Seandainya beriman dan bertakwa penduduk satu negeri, niscaya kami akan menurunkan rahmat dan barokahnya, termasuk air hujan. Nah begini, ini bapak-bapak ibu pasti akan hafal nih, cuma satu baris saja. Puisinya bagus sekali. Ihmilil matara ma'aka, bawalah hujan bersamamu ke hadapan khalifahmu. Idza khasya'a jabbar dunya, apabila pemimpin dunia itu tunduk taat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad rahima jabbarus sama, maka Allah sang pemimpin langit pasti dia akan menurunkan rahmatnya. Luar biasa. Ihmilil matara ma'ak, hujan, bawalah hujan bersamamu ke hadapan khalifahmu. Sekarang khalifahmu itu sudah menjadi pemimpin dunia yang takut kepada Allah, yang taat kepada Allah, tidak akan lagi memunggungi perintah Allah. Faqad rahima jabbarus sama, pasti Allah akan menurunkan rahmatnya. Ihmilil matara ma'ak, idza khasya'a jabbar dunya faqad rahima jabbarus sama. Akhirnya pergilah, sampaikanlah puisi itu. Terharu Khalifah An-Nasir. Beliau semakin takut dan tidak terbersit lagi untuk coba-coba tidak taat pada perintah Allah. Dan kemudian dilaksanakan sholat istisqa, bapak-bapak, ibu-ibu. Dan tidak perlu menunggu waktu lama, Allah pun kemudian menurunkan hujan. Semakin takutlah Khalifah An-Nasir untuk coba-coba dia melakukan perbuatan yang memunggungi perintah Allah sebagaimana dia lakukan. Dan dia semakin membukakan dirinya setiap saat, kapan saja, untuk menerima nasihat. Jadi singkat kata, kalau kita sudah berada pada situasi seperti itu, kita kapan saja siap untuk diluruskan, dibersihkan, dimurnikan akidah ibadah kita dan semua bentuk ajaran Islam. Dan kita juga berani dan ikhlas untuk menyampaikan nasihat, meluruskan kepada siapa saja, termasuk yang di atas kita segala-galanya. Maka insya Allah rahmat dan berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah tertahan.